Halo, saya Eklo, teman virtualmu. Ini adalah video kedua dari 3 video tentang dialog dan kerjasama antar umat beragama dan berkepercayaan. Pada video kali ini, kita akan mendalami ajaran Gereja Katolik tentang dialog antar umat beragama. Kita akan melihat bagaimana gereja memandang agama-agama lain, serta bagaimana umat Katolik dipanggil untuk hidup berdampingan, berdialog, dan bekerja sama dengan mereka yang memiliki keyakinan berbeda. Ajaran penting mengenai dialog antar agama dijelaskan dalam dokumen Konsili Vatikan II yang berjudul Nostra Aetate. Dalam dokumen tersebut, gereja menyatakan bahwa gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci dalam agama-agama lain. Gereja menghargai cara hidup, nilai-nilai moral, serta ajaran-ajaran yang terdapat dalam berbagai agama di dunia. Hal ini berarti bahwa gereja mengakui bahwa dalam agama lain terdapat nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang dapat menjadi cahaya bagi kehidupan manusia. Meskipun demikian, gereja tetap mewartakan iman kepada Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan kata lain, gereja tetap setia pada imannya, tetapi sekaligus membuka diri untuk menghormati dan berdialog dengan agama lain. Sikap ini sangat penting dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Negara kita dihuni oleh berbagai pemeluk agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan berbagai kepercayaan lainnya. Tanpa sikap saling menghargai, kehidupan bersama akan mudah diwarnai oleh konflik. Karena itu, gereja mendorong umat Katolik untuk membangun dialog dan kerjasama dengan pemeluk agama lain, sambil tetap memberikan kesaksian tentang iman Kristiani melalui kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan melihat beberapa poin penting dari ajaran gereja tentang dialog antar agama. Pertama, gereja menghormati agama lain dan nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya. Misalnya dalam agama Islam, terdapat ajaran tentang sedekah dan kepedulian terhadap orang miskin. Dalam agama Hindu dan Buddha, terdapat ajaran tentang pengendalian diri dan kedamaian batin. Nilai-nilai seperti ini juga sejalan dengan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dalam iman Kristiani. Kedua, gereja mendorong umat Katolik untuk membangun persaudaraan dan kerjasama dengan pemeluk agama lain. Hal ini dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Ketiga, gereja mengajak umat untuk memberikan kesaksian iman melalui kehidupan sehari-hari, bukan melalui paksaan. Artinya, orang Katolik menunjukkan iman mereka melalui sikap kasih, kejujuran, keadilan, dan pelayanan kepada sesama. Dalam kehidupan bersama, dialog antar agama dapat dilakukan melalui beberapa bentuk dialog. Bentuk yang pertama adalah dialog kehidupan. Dialog kehidupan terjadi ketika orang-orang yang berbeda agama hidup berdampingan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka saling menyapa, saling menghargai, dan saling membantu dalam kehidupan sosial. Contohnya dapat kita lihat di lingkungan tempat tinggal. Misalnya ketika seorang tetangga Muslim mengadakan acara keluarga, tetangga yang beragama Kristen atau Katolik datang untuk membantu persiapan acara. Sebaliknya, ketika umat Kristiani merayakan Natal, tetangga dari agama lain ikut menjaga keamanan lingkungan atau membantu parkir kendaraan para tamu. Contoh lain dapat kita lihat ketika masyarakat bersama-sama menjaga kerukunan di lingkungan. Mereka bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan, keamanan, dan membantu warga yang mengalami kesulitan tanpa membedakan agama. Dialog kehidupan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya sangat penting. Melalui hubungan sehari-hari, orang dapat belajar untuk saling memahami dan menghargai perbedaan. Dialog yang kedua adalah dialog karya. Dialog karya terjadi ketika umat dari berbagai agama bekerja sama dalam kegiatan yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Misalnya dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan, pembangunan fasilitas umum, atau kegiatan sosial seperti penggalangan dana untuk korban bencana alam. Dalam kegiatan seperti ini, orang-orang dari berbagai agama bekerja sama demi kepentingan masyarakat. Contoh lain dapat dilihat ketika terjadi bencana alam di Indonesia. Banyak organisasi dari berbagai agama bekerja sama memberikan bantuan kepada korban bencana.
Mereka menyediakan makanan, pakaian, obat-obatan, serta dukungan moral bagi para korban. Contoh yang sangat nyata adalah ketika masyarakat dari berbagai agama bersama-sama membantu korban gempa bumi atau banjir. Dalam situasi seperti ini, yang menjadi fokus utama bukanlah perbedaan agama, tetapi kepedulian terhadap sesama manusia. Dialog karya juga dapat terjadi dalam kegiatan pendidikan, kesehatan, atau kegiatan kemanusiaan lainnya. Melalui kerjasama seperti ini, masyarakat dapat melihat bahwa perbedaan agama tidak menghalangi orang untuk bekerja sama demi kebaikan bersama. Bentuk dialog yang ketiga adalah dialog iman. Dialog iman adalah dialog yang terjadi ketika umat dari agama yang berbeda saling berbagi pengalaman tentang kehidupan beriman mereka. Tujuan dialog ini bukan untuk memperdebatkan siapa yang paling benar, tetapi untuk saling memahami dan memperkaya pengalaman iman. Misalnya dalam forum diskusi lintas agama yang diadakan di sekolah, kampus, atau komunitas masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, para peserta dapat saling berbagi tentang bagaimana agama mereka mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti kasih, kejujuran, pengampunan, dan perdamaian. Sebagai umat Katolik, kita dapat memberikan kesaksian tentang nilai-nilai Injil seperti kasih sayang, solidaritas terhadap orang yang menderita, pengampunan kepada orang yang bersalah, serta komitmen untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan. Contoh lain adalah ketika pemuka agama dari berbagai agama berkumpul untuk berdoa bersama demi kedamaian dunia atau untuk mendoakan bangsa dan negara. Dalam situasi seperti ini, masing-masing agama tetap mempertahankan keyakinannya, tetapi mereka bersama-sama menunjukkan komitmen untuk membangun kedamaian. Agar dialog antar agama dapat berjalan dengan baik, ada beberapa sikap penting yang perlu dikembangkan. Sikap yang pertama adalah saling menghormati. Kita harus menghargai keyakinan orang lain meskipun berbeda dengan keyakinan kita. Sikap kedua adalah kerendahan hati. Dalam dialog, kita tidak boleh merasa diri paling benar dan merendahkan agama lain. Sikap ketiga adalah keterbukaan. Kita perlu bersedia mendengar pandangan orang lain dan belajar memahami cara mereka melihat kehidupan. Sikap keempat adalah kejujuran dan ketulusan. Dialog yang baik dilakukan dengan niat untuk membangun persaudaraan, bukan untuk mencari kemenangan dalam perdebatan. Jika sikap-sikap ini dikembangkan, maka dialog antar agama dapat menjadi jalan untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih damai dan harmonis. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, dialog antar agama bukan hanya sebuah pilihan, tetapi juga sebuah kebutuhan. Tanpa dialog, perbedaan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Namun dengan dialog, perbedaan justru dapat menjadi kesempatan untuk saling mengenal dan saling menghargai. Melalui dialog kehidupan, dialog karya, dan dialog iman, umat beragama dapat bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai, dan sejahtera. Demikian pembahasan kita dalam video kedua tentang ajaran Gereja Katolik mengenai dialog antar umat beragama.